Baik, terima kasih pimpinan dan Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya 15 triliun. Tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri. Anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak? Jangan kalau dikurangin kita sedih, tapi waktu dikasih banyak kita tidak menggunakannya dengan baik. Kenapa saya mengatakan tidak melakukannya dengan baik? Karena sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah, baik transfer daerah, itu banyak persoalan. Mau masalah guru, sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos P3K sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya kasih contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi, kita lihat lagi. Dana-dana PIP. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Ya, teman-teman, balik lagi di channel kita Neo Viral. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang anggota DPR yang berani atau patut kita contoh yang saat rapat dia menyinggung atau lebih mengarah dengan mengoreksi diri tentang yang terjadi, yaitu teman-teman tentang anggaran-anggaran dana yang sudah nyampai ke desa, ke pelosok-pelosok dan udah lama dicairkan atau udah lama dicairkan di dalam masyarakat, baik yang jauh maupun yang dekat, dan mungkin mereka udah menargetkan seperti apa dan berapa lama siapnya, seperti bangunan-bangunan sekolah ya teman-teman. Dan kali ini kita coba membahas tanggapan para komentator, yaitu tentang amarah anggota DPR ke Nadiem saat rapat anggaran. Anggota Komisi 9 DPR fraksi Demokrat Anita Jabocaga meluapkan amarahnya ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbud Ristek Nadiem Makarim saat rapat anggaran. Bahkan Anita sampai menyinggung rekomendasi KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kemendikbud Ristek. Momen itu terjadi dalam rapat bersama Komisi 9 DPR Senayan, Jakarta seperti dilihat Kamis 6 Juni 2024. Mulanya Anita menyoroti anggaran 15 triliun di Kemendikbud Ristek. Dia mempertanyakan apakah anggaran itu sudah dipakai dengan baik atau belum. Kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya 15 triliun, tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Ya teman-teman, di sini juga dia menyinggung yang tentang kekurangan dana, atau kalau menurut kita kenapa bisa berkurang dana sebesar itu ya teman-teman, yaitu 15 triliun ya. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri, itu banyak anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024, apakah sudah dipergunakan dengan baik atau tidak? Kata Anita dalam rapat. Pak Menteri, berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah, imbuhnya. Anita lalu mengkritik soal masih ada guru PPK yang belum mendapat SK meski sudah lulus.
Dia juga menyampaikan hasil pengawasannya di lapangan masih ada bangunan-bangunan sekolah yang terbengkalai. Sampai sekarang guru PPK yang sudah lolos sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya, kata Anita. Di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi, kita lihat lagi dana-dana PIP, ujarnya. Lebih lanjut, Anita menolak data rekomendasi yang disampaikan anggota DPR diverifikasi oleh tataran dinas. Menurutnya ada kekeliruan birokrasi terkait ini. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan diatur lagi mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini, kata Anita. Jikalau mau dilakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas. Dinas dilakukan verifikasi terhadap kepala sekolah. Hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik, ujarnya. Dalam rapat ini, Anita mengusulkan kepada pimpinan Komisi 9 DPR agar memberikan rekomendasi kepada KPK melakukan pemeriksaan terhadap Kemendikbud. Dia menduga ada tindak pidana korupsi di lembaga tersebut. Saya minta ibu bapak pimpinan kita memberikan rekomendasi kepada KPK periksa apa yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak persoalan PIP, KIP, dana bos banyak hancur ini, kata Anita. Dia meminta anggaran 2021 sampai 2023 diperiksa. Dia juga mengusulkan agar tidak ada penambahan anggaran di Kemendikbud. Tolong ibu, saya minta Pak pimpinan kita berikan rekomendasi kepada KPK periksa dari tahun 2021 sampai 2022 sampai 2023. Nggak usah tambah anggaran. Kalau banyak korupsi, uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk kesekian kalinya karena memang ini kenyataan lapangan, pungkas Anita. Ya teman-teman, sekian saja dulu perjumpaan kita di video kali ini. Dan jangan lupa dukung terus. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.